Hai semuanya, selamat datang di channel Mama Ketarot ya. Ini adalah pembacaan kartu general ya. Ini tentang asmara kalian dan tentang hubunganmu ke depannya ya bersama dia. Dia orang yang saat ini ada dalam pikiranmu. Ini bertema ya bagaimana ke depannya ya. Bagaimana ke depannya hubunganmu bersama dia. Entah pasangan kamu, entah gebetan kamu, TTM kamu ya, atau siapapun dia yang kamu pikirkan sekarang ya. Tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu ya. Energi nanti ini hanya sebagai referensi untuk Anda ke depannya supaya kalian bisa menyikapi ya bagaimana harus melangkah ke depannya dengan baik, apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Semoga kalian bijak ya dalam menyikapi pembacaan ini. Baik, terima kasih ya. Saya mulai. Kita akan cek energi hubunganmu dengan dia. Siapakah dia ya? Ya, tentukan orang ya yang kamu pilih sekarang, yang mungkin ada dalam pikiran kamu sekarang ya. Kita akan cek energinya. Bagaimana hubunganmu dengan dia ke depannya? Ada justice ya. Ada Ace of Wands, ada Page of Cups, ada Nine of Pentacle ya. Di sini kamu merasa bingung sebenarnya ya. Kamu merasa ya energimu sekarang itu dalam keadaan yang kayak sulit menerima kehadiran orang baru gitu. Dan sekarang itu energimu tuh kayak masih stagnan ya, stagnan di energi dia. Karena menurutmu ya dia itu beda dari yang lain ya. Dia itu beda dari orang-orang yang selama ini kamu kenal gitu ya. Dia terlalu terlalu nggak bisa kamu tebak gitu ya, sehingga kamu ini kayak penasaran dengan dia ya, kepo dengan dia gitu ya, kehidupan dia gitu. Dan di sini sangat membuat kamu itu kayak merasa ya selalu dia itu terngiang-niang dalam pikiranmu ya. Dan kamu itu kayak bingung bagaimana harus melakukan tindakan untuk mungkin mendekat ke dia ya, karena kamu memang udah jatuh cinta sama dia, atau kamu harus mengurungkan niatmu untuk mendekat ke dia karena kamu sadar diri bahwa kamu siapa gitu ya. Mungkin dia punya kehidupan lain, apakah memang dia udah punya pasangan gitu, dan di sini kamu pun juga nggak tahu gitu ya. Dan di sini untuk kalian yang saat ini memang belum jelas ya hubunganmu dengan dia, orang yang kamu fokuskan masih dalam proses gitu, entah ke depannya seperti apa ya. Nanti kita akan bahas ya ke depannya. Dan di sini masih di energi kamu yang dimana kamu terus mencari tahu ya, terus stalkingin dia, mencari tahu kabar dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia suka gitu, apa yang selalu membuat dia tersenyum gitu. Kamu kayak mencari tahu ya. Dan kamu juga mencari tahu tentang seluk-beluknya dia, masa lalunya dia. Ya, masa lalunya dia, apakah dia punya punya masa lalu yang buruk gitu, apakah dia pernah meninggalkan, atau justru dia yang ditinggalkan, atau dia pernah selingkuh, atau justru dia yang menyelingkuhin gitu. Kayak kamu selalu ingin tahu ya hal-hal tentang dia, hal kecil sekalipun tuh kamu selalu ngorek-ngorek, selalu mencari tahu tentang dia, jadi ngorek-ngorek banget ya tentang dirinya gitu. Itu adalah menjadi hobi kamu ketika kamu memang suka ya dengan seseorang gitu, jatuh cinta dengan seseorang gitu. Dan di sini memang kamu orangnya sebenarnya tipikal setia ya, kamu tipikal orang yang sangat setia sebenarnya. Tapi tergantung ya, kalau kamu disakitin ya, meskipun sedikit aja kamu dibuat sakit hati gitu, ya pasti kamu nggak akan terima gitu
Ya, kamu akan mencoba untuk mungkin membuat dia akan membayar semua ya perlakuan dia kepada kamu gitu ya. Ini tentang dirimu sendiri gitu. Ya karena di energi masa lalumu pun kamu juga pernah diselingkuhin gitu. Jadi kamu juga udah puas karena mantan kamu tersebut itu udah mendapatkan balasan ya yang setimpal gitu, balasan yang udah pernah kamu rasain ya semenjak berhubungan dengan dia gitu. Dia kamu selalu dianggap remeh gitu, kayak nggak pernah diperhatikan dan nggak pernah dianggap ada gitu ya. Intinya ya kamu dibuat kecewa, sekecewa mungkin gitu, tapi kamu udah puas karena dia udah ngerasain hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan dulu gitu. Dan sekarang tuh kamu kayak lebih mencoba untuk mempertimbangkan. Itu sebabnya kamu mencari tahu ya seluk-beluk dia orang yang kamu fokuskan sekarang, supaya kamu tahu ya bagaimana karakternya, supaya kamu bisa membentuk apa ya, membentuk pandangan kamu, membentuk intinya tuh kayak membentuk supaya apa yang harus kamu putuskan ke depannya itu memang betul-betul yang terbaik untuk kamu gitu. Ya dan kamu di sini memang nggak mau kalah dengan keadaan ya. Sepertinya memang kamu tipikal orang yang pekerja keras juga gitu, kayak nggak mudah menyerah, pernah gagal bangkit lagi gitu. Dan kalau gagal lagi bangkit lagi gitu. Dalam hal pekerjaan juga sebenarnya kamu tipikal orang yang selalu apa ya, selalu mudah dapat dapat pekerjaan ya karena kamu orangnya memang bisa dipercaya gitu, dan kamu menerapkan hal-hal yang baik untuk untuk lingkungan pekerjaan kamu ya, untuk circle pekerjaan kamu gitu, kayak harus jujur, harus tepat waktu gitu, harus mandiri juga gitu, jangan sampai menggantungkan ke orang gitu. Dan itu adalah hal-hal yang bagus ya untuk kamu pertahankan ya, hal-hal yang baik untuk kamu lakukan juga, karena ya kalau dengan kita berbuat baik ya, bersikap positif juga gitu ya, ya pasti apa yang kita tuai ya pasti akan baik juga gitu. Tergantung kita nanamnya baik atau buruk gitu ya. Dan di sini kamu pun udah menguasai semuanya ya. Sepertinya tuh kamu memang tipikal orang yang ya intinya nggak mudah menyerah. Kamu cerdas dalam berpikir juga gitu ya, cerdas dalam berpikir dan bertindak pun juga mikir-mikir gitu, dalam artian kalau nggak ada gunanya buat apa dilakukan gitu ya. Itu adalah karakter kamu gitu, dan apa ya, ya pertahankan karakter yang baik gitu ya. Dan di sini mungkin kamu masih kepo dengan dia ya, dia yang dimana sekarang sedang membingungkan kamu ya, sedang membuatmu kayak memfantasikan dia terus menerus. Dan kita akan cek ya bagaimana kedepannya hubunganmu dengan dia ya, apakah memang akan ada jawaban ya, apakah kamu dan dia akan lanjut ke arah yang jelas gitu ya, misalkan ya berpacaran gitu ya, dan pada akhirnya menikah gitu. Ini untuk orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan cek energinya. Hubunganmu dengan dia ke depannya seperti apa ya. Dia orang yang kamu fokuskan, dia yang sedang dekat dengan kamu sekarang ya. TTM kamu. Apakah memang akan ada kejelasan dari hubungan kalian? Ini bagi kalian yang belum menikah ya, bagi kalian yang sedang mungkin mengharapkan cinta yang tulus, cinta yang sejati gitu ya. Bagaimana energinya? Ada King of Cups ya, ada Two of Cups, ada Six of Swords, ada Nine of Cups ya. Energinya terlihat penuh dengan cinta ya, yang dimana ada potensi, terlihat ada potensi antara kamu dan dia ini akan membangun hubungan ya, akan membina hubungan dan akan menjalani hubungan yang mungkin kamu harapkan selama ini gitu ya. Punya pasangan yang romantis, punya pasangan yang perhatian, yang bisa memprioritaskan kamu, dan pada akhirnya
semua itu akan bisa kamu dapatkan asalkan kamu betul-betul bisa untuk mempertahankannya. Karena di sini ya dia yang kamu fokuskan juga sebenarnya punya ego yang tinggi ya, punya karakter yang keras kepala juga gitu. Jadi kamu harus bisa menjadi penengah buat dia ketika dia mungkin mengambil keputusan atau tindakan yang dimana itu tidak balance gitu, yang dimana itu ya tidak bisa kamu terima, tapi kamu jangan mentang-mentang gitu ya, kayak jangan malah ngunggahi dia dalam artian mengapa ya, kayak memberontak ke dia gitu, tapi kamu harus bisa jadi penengah gitu, harus bisa menjadi apa ya, support, maksudnya bisa jadi support system buat dia supaya apa yang dia rasakan itu tentang kamu ya kamu adalah pelindung buat dia gitu, kamu adalah orang yang patut untuk dia percaya dan patut untuk dia pertahankan juga gitu ya. Dan di sini memang kamu nggak pernah putus dari pembelajaran, dalam artian ya kamu orangnya memang suka mencari tahu hal-hal yang membuat kamu penasaran, dan mungkin di sini memang ada satu hal yang membuat kamu itu betul-betul ingin tahu tentang dia dengan secara detail ya. Ya mungkin selama ini kamu udah berusaha menguasai gitu karakter dia, tapi ya masih aja kamu ngerasa kayak ada yang kurang gitu, kayak masih kepo banget dengan masa lalunya gitu ya. Mungkin selama ini kamu memang udah cari tahu ya, apa kata orang juga kamu udah cerna gitu, kamu udah simpulkan gitu, tapi betul-betul kamu juga kepingin tahu dari dianya sendiri gitu, apa yang dia katakan nanti ya bisa bener nggak sih sesuai informasi yang kamu dapat gitu. Dan di sini memang kamu orangnya memang suka berpikir ya, suka berpikir, sehingga hal-hal kecil memang harus secara detail kamu pikirkan ya, harus sesuai dengan apa yang mungkin selama ini membuat kamu untuk berusaha berpikir gitu. Dan di sini tentang kedepannya ya, memang ada potensi gitu. Tapi ada juga hal-hal yang harus kamu perhatikan ya. Karena di sini kayak terlihat akan ada seseorang yang akan masuk ke kehidupan kamu dengan dia, yang dimana dia akan menjadi pengecoh gitu. Dia akan menjadi apa ya, orang ketiga dalam hubungan kalian nanti gitu. Ya, kamu harus hati-hati di sini ya. Kamu harus memawas diri, kamu harus mengantisipasi dirimu sendiri. Jangan sampai mungkin kamu di sini tuh terlalu percaya dengan orang yang akan datang nanti ya. Karena bisa jadi dialah orangnya. Jadi kamu harus lebih kayak intinya tuh harus ketika berbicara ya harus hati-hati, ketika mungkin bertindak juga harus melihat situasi ya, melihat kanan kiri, apa ada yang mungkin apa ya merekam kamu, atau ada yang mungkin ngelihatin kamu, bisa jadi itu yang akan menjadi penyebab kehancuran kamu. Jadi di sini kamu harus lebih memikirkan dirimu sendiri dalam bertindak maupun berbicara ya, karena memang ya tidak semua orang baik di depan, baik juga di belakang gitu. Jadi kita harus lebih mengoreksi diri kita, apa yang kurang ya kita berusaha melakukan tindakan yang baik-baik gitu ya. Dan jangan sampai pada akhirnya ya kamu menyesal karena melakukan kebodohan gitu ya. Itu yang harus kamu pikirkan. Dan di sini ya kamu masih aja ngerasa ada yang kurang sebenarnya ya tentang hubunganmu dengan dia nanti pada akhirnya, karena menurutmu ya kalau belum dia mungkin siap untuk kamu ajak ke jenjang yang lebih serius, mungkin kamu nggak akan merasa tenang gitu. Dan di sini mungkin kita akan bahas ya, apakah memang dia mau kamu ajak menikah nanti ke depannya, bagaimana ke depannya juga ya, apakah memang dia betul-betul pakem, serius ke kamu, bahkan dia bucin ke kamu gitu ya. Kita akan cek energinya. Apakah pada akhirnya hubunganmu dengan dia ke depannya sampai ke pernikahan ya, sampai ke arah yang betul-betul kamu harapkan selama ini gitu ya, dengan dia orang yang saat ini bersamamu, orang yang kamu fokuskan ya, bagaimana hubunganmu ke depannya dengan dia.
ada Ace of Swords ya. Ada The Hangman. Ada Three of Cups. Ada Ace of Cups ya. Under the deck ada Five of Wands. Di sini akan ada hubungan yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Mungkin memang kamu selama ini berharap lebih dengan dia, berharap untuk bisa terarah hubunganmu dengan dia, tapi terlihat ketika nanti kamu meminta kejelasan yang lebih pakem ke dia, kelihatannya dia akan menjawab dengan tegas bahwa dia belum siap gitu. Ya, ada energi hubungan yang ngegantung pada akhirnya. Jadi di sini mungkin kamu memang udah berekspektasi tinggi, tapi pada kenyataannya ya kamu harus siap segala sesuatunya, karena ada potensi di mana ya dia akan belum siap ya. Belum siap segala sesuatunya, belum siap secara mental, belum siap secara finansial, belum siap secara fisik juga, kayak dia masih dalam fase memilih gitu, masih dalam fase perbaikan juga gitu untuk dirinya sendiri gitu. Jadi dia akan disibukkan dengan pekerjaannya juga, sehingga membuat kamu nanti akan jengkel ke dia ya, kayak ngerasa kamu gak terprioritaskan gitu. Ya awalnya mungkin yang udah kita bahas tadi ya, dia akan menerima keadaan, dalam artian ya kayak jadi kamu dan dia akan jadi pasangan yang romantis gitu ya, sesuai harapan kamu, ekspektasi kamu selama ini. Tapi ketika memang udah berada di titik dimana kamu merasa bahwa kamu ini berhak untuk meminta kejelasan ke dia, dan dia ternyata belum kasih gitu ya, belum siap, intinya belum siap gitu. Jadi ya di sini kamu harus bersabar gitu ya, harus bersabar, harus bisa yakin pada dirimu bahwa pada akhirnya apa yang kamu inginkan untuk terjadi pasti akan terjadi ya, dan berdoa saja gitu. Dan di sini kamu juga kayak dipaksa untuk berpikir ya, berpikir juga untuk membolak-balikkan pikiranmu, yang dimana ya apakah kamu lanjut, apakah ya bertahan dengan dia, apakah memang ya dia nggak baik untuk kamu, sehingga kamu akan mungkin merasa dia bukan jodoh kamu gitu. Dan di sini mungkin kemungkinannya memang terjadi seperti itu gitu. Dan intinya di sini ya ikuti betul-betul apa yang menjadi kata hati kamu. Ya kalaupun kamu ngerasa memang harus bertahan dengan dia karena kamu sayang dan cinta sama dia, ya pertahankan dia gitu. Tapi di sini memang kembali lagi bahwa ini adalah kehidupan kamu. Ya ini adalah hidup kamu yang kamu berhak menentukan juga. Memang Tuhan yang menentukan, tapi pilihan itu ada di kita. Ya kita bertahan dengan menahan kekecewaan, atau kita memutuskan hubungan, dan ya awalnya memang sakit, tapi pada akhirnya akan menjadikan hal itu lebih baik untuk kita. Ya tergantung kamu gitu. Ya tergantung kamu bagaimana kamu harus melakukan tindakan itu gitu. Jadi di sini kamu itu harus betul-betul bisa apa ya, bisa ya introspeksi diri juga gitu, bisa membuat keadaan ini menjadi lebih baik juga gitu. Ya jangan mungkin pada akhirnya kamu memutuskan keputusan yang salah, dan akhirnya kamu sendiri yang menyesal gitu. Jadi di sini kamu harus betul-betul bisa membuat keputusan sesuai dengan intuisi kamu ya ke depannya, supaya lebih baik bagaimana, itulah yang harus kamu pikirkan gitu. Jangan sampai kamu merasa terbebani, merasa terpengaruh juga. Jangan sampai kamu mudah dipengaruhi orang juga gitu. Karena memang hidup kita yang ngejalanin sendiri. Orang mungkin memang menyarankan begini begitu ya, tapi kembali lagi keputusan kita yang berhak untuk memilih. Jadi bagaimana kamu nanti ke depannya bahagia ya tergantung pilihan kamu gitu. Ya memang kembali lagi bahwa Tuhan yang ngatur segala sesuatunya, tapi ya kembali lagi juga bahwa kita yang berhak memilih, menentukan pilihan kita, apakah baik ke depannya untuk kita atau tidak baik ke depannya untuk kita. Ya kita harus betul-betul jeli dalam memilih hubungan dan memilih keputusan juga, ngambil keputusan juga ya maksudnya. Dan di sini sarannya dari saya, jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya. Semoga kalian selalu dalam perlindungan Tuhan ya, dan semoga keputusanmu itu adalah keputusan yang terbaik untuk kamu jalani
ya untuk kamu ke depannya. Dan di sini ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius ya, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya, Aquarius, Libra, Gemini. Yang kenceng ada Libra, ada Leo, ada Pisces, ada Virgo, ada Aquarius ya kenceng, ada juga Cancer juga kenceng ya. Ada juga Taurus, Capricorn juga ya. Baik, terima kasih. Dadah semuanya.